Karena Ibu ingin hari ini kita Zoom dengan janji yang sudah Ibu sampaikan di minggu yang lalu, bahwasanya hari ini kita akan mendengarkan sharing dengan penulis muda kita, yaitu Suci Amalia, yang akan menceritakan proses penciptaan pembuatan cerpen oleh kawan kita. Baiklah, sambil menunggu rekan yang lain, kita mulai saja karena waktu kita cuma 40 menit dan ini sudah berlangsung lebih dari 10 menit. Kita persilahkan kepada kawan kita Suci Amalia untuk mempresentasikan bagaimana proses penciptaan cerpen yang sudah dia ciptakan dan meraih prestasinya. Terima kasih kepada Suci, kami persilahkan. Sebelumnya mohon izin dan makasih untuk Ibu Rina sama kawan-kawan sekalian. Mohon izin Puci untuk menyampaikan tidak banyak sih, cuman sedikit, beberapa mungkin, dan semoga bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi kalau yang namanya karya sastra, sebuah cerita, itu pasti ada yang namanya unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik yang pertama itu ada yang namanya tema. Nah, kita sudah sering tuh tahu dari SD, SMP, sampai sekarang sudah sering tahu apa sih tema itu ya. Tema itu adalah gagasan utama, ide pokok dari sebuah cerita tersebut. Nah, jadi kita ibaratkan membuat kue. Membuat kue tentunya ada bahan-bahan yang mau kita gunakan. Nah, itu ibarat unsur intrinsik. Membuat kue itu ibarat unsur intrinsiknya. Apa saja sih bahan-bahan yang mau kita pakai untuk membuat kue. Nah, si tema ini kita mau buat kue bertema coklat. Otomatis untuk kue tersebut yang kita tonjolkan adalah si coklat tersebut atau rasa coklatnya, mungkin teksturnya juga, atau mungkin warnanya yang lebih menonjol. Jadi tema ini suatu hal yang mendasari suatu cerita sehingga terbangunnya suatu cerita yang dapat dibaca. Terus juga banyak tuh tema dan judul yang sering disama-samakan. Padahal kedua hal ini adalah suatu yang berbeda. Kalau tadi temanya kue coklat, nah sekarang kita judulnya ini ibarat sih kemasannya, kemasan dari si kue tadi. Nah, jadi judulnya ini ibarat kemasan. Mau kita buat semenarik apa itu kemasan, itu adalah judulnya. Nah, semakin menarik, semakin indah suatu kemasan, semakin unik, maka orang akan tertarik untuk membeli kue. Begitu juga dengan membaca, orang akan tertarik untuk membaca suatu cerita jika menggunakan judul yang unik, karena pertama kali yang dilihat oleh pembaca itu biasa judulnya. Judul yang menarik akan lebih menarik perhatian seorang pembaca itu. Jadi boleh memasukkan tema ke dalam judul, boleh juga membuat judul dengan frasa yang baru, seperti novel Laskar Pelangi itu kan awalnya dulu itu adalah frasa yang baru dan unik. Jadi orang-orang lebih tertarik. Apa sih maksud dari Laskar Pelangi ini? Nah, jadi menarik sih pembaca untuk membaca. Jadi usahakan membuat judul yang unik gitu. Nah, kita bebas membuat judul, boleh judul dengan judul yang panjang suatu cerita pasti ada yang namanya tokoh. Kalau tidak ya cerita siapa yang mau kita ceritakan, kisah siapa yang ada di dalam cerita tersebut, yang ingin kita baca itu cerita siapa sih. Nah, jadi tokoh itu adalah suatu unsur yang penting dalam suatu, jadi hewan, tumbuhan, atau benda pun bisa sesuai dengan jenis cerita yang mau kita tulis atau yang kita baca gitu, seperti fabel gitu kan. Nah, itu ceritanya tentang hewan gitu. Jadi tokohnya nggak mesti manusia, tapi bisa juga dari hal lain seperti tadi tumbuhan dan hewan atau benda gitu. Terus ada tips nih untuk membuat tokoh atau karakter. Nah, yang pertama itu buatlah tokoh semanusia mungkin. Layaknya manusia, pasti ada yang namanya kekurangan, ada yang namanya kelebihan. Jadi kita harus menghidupkan tokoh dengan menciptakan tokoh yang semanusia mungkin. Gimana itu? Nah, jadi jangan buat tokoh yang semua kelebihan itu ada dalam satu tokoh tersebut.
Nah itu malah bukannya tokohnya jadi istimewa, tapi malah jadi terkesan nggak manusia, karena sejatinya manusia itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi kita harus buat tokoh yang ada kekurangan, ada kelebihan. Pun tokoh yang jahat, mereka pasti ada rasa nggak tega, ada rasa mungkin rasa sedih juga, dan ada alasan kenapa mereka berbuat jahat. Apa yang melatar belakangi mereka berbuat jahat, itu bisa kita masukkan ke dalam cerita agar pembaca lebih tahu, oh ini alasannya, oh ini kenapa dia begini. Nah, lalu buat tokoh yang unik. Tokoh yang unik akan menarik pembaca lebih mengingat tokoh tersebut. Bisa dari slogan, bisa dari kebiasaan, itu bisa kita ciptakan suatu tokoh yang lebih diingat oleh pembaca. Nah, itu yang namanya tokoh yang unik. Bisa kalimat-kalimatnya itu kalau sudah dipakai oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita berhasil membuat si tokoh tadi menjadi lebih unik gitu, lebih berbeda dari tokoh yang lain, sehingga tokoh tersebut menonjol daripada tokoh-tokoh yang lain. Lalu selanjutnya itu penamaan tokoh. Penamaan tokoh ini termasuk penting dalam suatu cerita. Jadi karakter dan nama itu biasanya itu saling berhubungan. Misalnya nama ini artinya ini, biasa kepribadiannya seperti ini. Nah, itu juga bisa dijadikan acuan pembuatan nama atau menghubungkan karakter dengan nama yang pas gitu. Jadi pemilihan nama ini juga sangat penting dalam penulisan suatu tokoh gitu. Lalu menciptakan karakter dalam tokoh. Nah, Suci, Ibu potong Suci sebentar. Tadi membuat nama tokoh, kalau bisa itu yang unik sesuai dengan karakter tokoh yang ingin ditampilkan ya. Coba Suci contohkan, misalnya dia anaknya pemalu gitu. Siapa nama yang cocok untuk tokoh yang seperti itu misalnya? Adinda bisa, Bu. Adinda namanya lembut. Biasanya nama Adinda lembut ini menggambarkan suatu tokoh yang pemalu gitu, malu-malu. Adinda karena namanya itu feminim, nama perempuan yang feminim. Nah, kalau Adriana lebih cenderung ke tokoh yang keras kepala, biasanya pemberani. Nah, gitu, Bu. Ya, berarti kalau Rina gitu contoh karakternya yang energik gitu ya. Ya, benar. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Lalu selanjutnya menciptakan karakter dalam tokoh. Nah, ini bisa yang bisa kita jadikan acuan itu zodiak. Kita bisa menggunakan zodiak sebagai acuan karakter. Itu banyak di Google, bisa kita searching. Misalnya zodiak ini biasanya karakternya seperti ini, perilakunya seperti ini, itu bisa juga diambil dari zodiak selain dari nama tadi. Nah, bukan berarti kita menggunakan zodiak ini sebagai suatu kepercayaan, tapi hanya kita jadikan acuan gitu sebagai pembuatan karakter tokoh tadi, sebagai landasan karakter seperti ini untuk zodiak seperti ini. Jadi bisa kita hubungkan tuh tanggal lahir dan kepribadian si tokoh. Lalu bentuk wajah, muka, alis itu juga bisa kita jadikan acuan, karena kan ada tuh penelitian seperti ini mengatakan bahwa wajah seperti ini lebih cenderung kepribadian seperti ini, atau misalnya bentuk bibir yang tipis itu biasanya cerewet gitu. Nah, kita bisa menggambarkan tokoh yang memiliki bibir tipis dan dia memiliki kepribadian yang cerewet. Jadi bisa kita hubungkan kedua hal tersebut untuk menghidupkan karakter agar mempermudah kita menciptakan karakter. Nah, lalu selanjutnya bisa kita lakukan dengan masuk ke dalam tokoh tersebut. Kita masuk untuk mengetahui apa sih perasaan si tokoh itu, gimana cara dia menghadapi masalah. Nah, bagaimana ketika kita menangis, kita ingat lagi ke masa lalu. Apa sih yang buat kita menangis, terus apa yang kita lakukan kalau kita menangis. Begitu juga dengan ketika kita marah, apa yang kita lakukan ketika kita marah. Apakah kita langsung balas marah atau mungkin malah menangis, itu kan berbeda-beda dari setiap orang. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk menciptakan karakter dengan memasukkan diri kita sendiri ke dalam karakter tokoh yang kita buat. Nah, yang terakhir itu membuat karakter dari orang
yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang yang kita kenal, boleh teman, saudara, atau siapapun yang kita tahu karakternya, yang sudah sering kita lihat kebiasaannya, bisa kita jadikan tokoh. Nah, biasanya lebih mudah karena otomatis kita melihat setiap hari ya, kepribadian teman kita misalnya, seperti apa dia dalam berperilaku setiap hari, apa sih yang bisa jadi keunikan yang dia punya bisa kita tuliskan juga gitu. Nah, contohnya nih Comel. Kita sering nih di kelas dulu lihat Comel tuh ceplas-ceplos tapi lucu gitu kan. Nah, jadi itu bisa kita tuliskan juga dalam suatu cerita. Boleh kita pakai nama Comel itu. Kita tulis dulu namanya menggunakan nama Comel. Setelah selesai, nama Comel boleh kita ubah atau mau pakai nama Comel pun boleh, asal kita izin dulu dengan yang punya nama gitu. Jadi kalau menciptakan orang yang kita kenal menjadi tokoh dalam cerita itu biasa lebih mudah. Karena otomatis kita udah sering melihat, mengamati orang-orang seperti ini. Oh, dia kalau tertawa begini, dia kalau marah tuh begini. Itu biasa lebih mudah untuk menciptakan karakter dari orang yang kita kenal. Lalu masuk ke bagian alur. Nah, alur ini ada alur progresif atau maju, biasa disebut alur maju, terus ada yang namanya alur kilas balik atau flashback gitu. Nah, tergantung si penulis mau menuliskan alur yang seperti apa yang mereka rasa itu cocok dengan ceritanya gitu. Lalu alurnya itu boleh digabungkan dalam suatu cerita, itu boleh ada alur progresifnya dan ada kilas baliknya, itu boleh sesuai keinginan penulis, mulai dari pengenalan, lalu pemunculan konfliknya memuncak, kemudian konfliknya berakhir atau penyelesaiannya, klimaksnya itu sesuai dengan keinginan penulis, bagaimana dia mau menggambarkan suatu cerita tersebut, bagaimana jalan cerita yang mau dia sampaikan gitu. Itu tergantung sih Suci, Ibu potong penulisnya. lagi. Halo Suci, Ibu potong lagi. Kayaknya nanti presentasi Suci tinggal 10 menit lagi ya. Nanti dipadatkan ya di 10 menit itu ya. Oke, lanjut. Ya Bu, ya Bu. Nah, jadi jika kita tidak dapat merubah atau menciptakan, memang kita tidak dapat menciptakan dunia, maka menulislah. Karena dengan menulis, artinya kita sedang menciptakan dunia yang baru, dunia yang kita mau sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi fungsi menulis itu, ya kita bisa menciptakan dunia yang baru. Kalau kita nggak bisa merubah dunia, ya kita nulis. Artinya kita menciptakan dunia yang baru gitu. Lalu masuk ke bagian gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa ini adalah pengekspresian pengarang untuk mengungkapkan pemikiran atau idenya dengan gaya bahasa yang khas gitu. Boleh memasukkan majas ke dalam cerita untuk memperindah cerita tersebut atau menambah kesan emosi mungkin, atau mempermudah pembaca untuk memahami bacaan tersebut. Kemudian masuk ke bagian latar. Latar ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dalam menuliskan latar, nggak mesti kita nulis siang dengan di siang hari doang. Nah, nggak mesti. Boleh lagi kita jabarkan seperti apa situasi siang hari itu, bagaimana panasnya matahari di siang hari itu boleh kita jabarkan lagi agar ceritanya lebih berkembang. Begitu juga dengan di kantin. Di kantin ada apa sih? Nah, kita gambarkan tuh di kantin, situasi kantin seperti apa, yang dilakukan orang-orang di kantin, keramaian di kantin itu seperti apa saja mungkin makanan yang ada di kantin bisa kita gambarkan lagi agar ceritanya semakin berkembang gitu. Begitu juga dengan latar suasana, waktu, dan lain-lain itu boleh kita jabarkan dengan lebih luas. Lalu masuk ke bagian sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana cara penulis menuliskan cerita dari kacamata siapa dia melihat. Gitu. Ada sudut pandang orang pertama yang artinya tokoh yang ada dalam cerita tersebut sebagai dari kacamata dia yang melihat cerita tersebut, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa pandangan dia itu dia tulis gitu. Yang dia ceritakan itu dari sudut pandang orang yang ada di dalam cerita tersebut. Biasa disimbolkan dengan dilihat dari penggunaan kata aku. Contohnya gini,
Aku melihatmu dari kejauhan yang aku melihatnya dari kejauhan yang berlari tergesa-gesa sambil membawa kotak nasi. Nah, aku di sini sebagai orang pertama. Jadi dia hanya bisa menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasakan. Dia nggak bisa tuh tahu isi hati orang lain, nggak bisa, itu nggak mungkin, mustahil, karena dia bukan Tuhan yang tahu isi hati orang lain gitu. Lalu selanjutnya sudut pandang orang kedua di sini. Penulis menuliskan cerita seolah-olah pembaca itu sebagai tokoh gitu, sebagai tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, misalnya nih, hari ini kamu harus bangun pagi agar kamu tidak dimarahi oleh bosmu. Nah, kata kamu di sini menunjukkan seolah-olah itu menunjukkan kepada si pembaca gitu. Biasanya ini sudut kedua jarang dipakai karena menurut beberapa orang itu sulit untuk menuliskannya. Tapi tergantung kita dan apa yang mau kita tonjolkan dari cerita itu, pandangan siapa yang mau kita tunjukkan dari cerita tersebut, biasanya boleh kita pilih sudut pandang yang cocok gitu. Lalu sudut pandang orang ketiga, ini yang disebut dengan maha tahu, serba tahu gitu. Dia bisa tahu isi hati orang lain, tahu pemikiran orang lain, pandangan orang lain dia tahu, apa yang dilakukan orang lain tahu, kebiasaan orang lain setelah tidur pun tahu. Tapi orang ketiga ini tidak ada di dalam cerita, dia hanya menceritakan gitu. Nah, lanjut ke bagian amanat atau pesan moral. Jadi dalam suatu cerita harus ada yang namanya pesan moral agar pembaca itu nggak sia-sia gitu baca sebuah cerita. Jadi harus ada yang namanya pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Nah, ada dalam menulis amanat atau menulis suatu cerita, mungkin hal yang harus diperhatikan itu adalah nggak boleh menulis cerita seolah-olah menggurui pembaca. Ini menurut beberapa orang ini adalah hal yang fatal, karena pembaca itu biasanya ingin membaca cerita itu membaca suatu karya sastra, bukan membaca sebuah karya fiksi. Bukan membaca buku non fiksi, tapi membaca cerita fiksi. Beda dong. Kalau buku pelajaran otomatis ya yang mau dicari itu ilmu, tapi kalau mau membaca cerita itu biasanya lebih ke bagian hati gitu, bagian kesenangan gitu. Jadi nggak boleh buat cerita yang seolah-olah menggurui pembaca gitu. Apalagi dalam penulisan amanat, misalnya gini, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam bertindak. Dari kalimat kita ini kan seolah-olah menggambarkan kepada semua yang membaca. Nah, itu bisa jadi hal fatal karena beberapa orang malah marah bertemu dengan cerita yang seolah-olah menggurui pembaca seperti itu. Nah, lalu masuk ke bagian unsur ekstrinsik, yaitu biografi pengarang. Nah, seorang sarjana pertanian mungkin saja menuliskan cerita dan di dalam cerita tersebut ada beberapa unsur yang berkaitan dengan pertanian. Itu mungkin saja. Nah, itu yang dinamakan dengan biografi pengarang, unsur ekstrinsiknya berpengaruh ke dalam suatu cerita. Lalu ada yang namanya situasi atau kondisi. Seperti pada saat ini situasi COVID-19. Nah, kita benar-benar merasakan kan situasi yang terjadi apa saja sih, seperti apa sih setelah COVID ini. Nah, itu bisa mempengaruhi suatu keadaan karena bisa mempengaruhi suatu cerita karena biasanya ide dalam membuat cerita itu diambil dari hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita rasakan. Jadi itu sangat berpengaruh juga dalam pembuatan cerita. Lalu ada yang namanya nilai-nilai dalam cerita, itu ada nilai sosial, budaya, nilai moral. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam cerita agar cerita tersebut lebih berkesan, bermakna gitu. Nah, kalau menurut Suci, sejatinya setiap manusia itu adalah seorang penulis. Mereka setiap hari, hal yang mereka temuin itu sudah ditulis ke dalam otak mereka. Apalagi mereka yang suka berhayal, otak mereka itu menulis, otak kita menulis segala hal yang kita pikirkan, segala hal yang kita hayalkan. Hanya saja bekas-bekas naskah-naskah yang sudah otak kita tulis di dalam otak kita ini
saking banyaknya setiap waktu, bahkan setiap hitungan detik, itu semua naskah tertumpuk, terhimpit, bahkan ada yang terbuang mungkin, yang artinya otak kita nggak bisa mengingat semua hal yang sudah kita lalui, yang sudah kita pikirkan. Jadi kalau mau mengawetkan suatu tulisan yang ada di otak kita, ya kita tulis ke dalam bentuk tulisan yang nyata. Jadinya tulisan tersebut akan lebih bertahan lama. Nah, Suci rasa cuman segitu penyampaian Suci. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong kawan-kawan. Luar biasa sekali. Jangan di-mute dong. Ya. Dalam waktu 20 menit, ya, Suci sudah panjang lebar menceritakan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik secara global. Bisa digunakan untuk cerpen dan bisa digunakan untuk novel. Luar biasa ya, ternyata tidak salah kita jadikan Suci hari ini sebagai narasumber untuk presentasi, karena seperti yang kita dengar, seperti kita semua sama-sama mendengar, sungguh sangat kajiannya sungguh sangat dalam, dan buat kita itu lebih mudah kalian pahami gitu ya, lebih mudah kita pahami daripada penjelasan Ibu kemarin atau daripada kita membaca LKS. Baik, masih ada waktu 12 menit, kita pergunakan untuk sesi tanya jawab saja. Kalau dari kawan-kawan ada yang masih penasaran tentang profil Suci atau bagaimana Suci, teknik atau trik-trik Suci membuat cerpen, boleh kalian tanyakan. Silakan dari kawan-kawan yang ada, 4 orang ya. Dari 32 ya kalian ya? 29, Bu. Dari 29 yang tertarik masuk Zoom cuman 5 orang termasuk narasumber. Luar biasa. 2% saja nampaknya nih. 20% ya, 20% saja. Baik, tidak masalah. Silakan jika ada yang ingin disaringkan kawan-kawan, mumpung Sucinya on, silakan saja. Ada Zulfa? Sali? Ada yang ditanyakan? Baik, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Dengan Sali. Nah, bagaimana cara Suci? Kan biasanya mengarang itu menggunakan yang gaya bahasanya itu yang majas, ataupun gaya bahasanya itu yang indah-indah gitu. Nah, bagaimana cara Suci untuk menulis dengan menggunakan gaya bahasa indah? Apakah pada saat ubah lagi menggunakan gaya bahasa pas sudah saat penyelesaian, atau langsung menggunakan gaya bahasa yang indah yang terlintas di pikiran gitu? Apa kali? Maaf ya, ada gangguan ya. Ada syaitan. Oke, bagaimana Suci sudah bisa menangkap pertanyaan si Sali? Bisa, Bu, insya Allah. Oke, langsung saja, biar langsung dijawab aja, biar pas, langsung koneksi. Suci pribadi nih, sebelum menulis itu Suci baca cerita yang berhubungan dengan cerita yang mau dibuat. Jadi dibaca dulu ceritanya, cerita orang lain. Biasa tuh Suci baca di basabasi.com, itu banyak tuh cerpennya yang berat-berat di situ. Ada juga yang menggunakan menarik lah gitu, bawahnya cerpennya di situ. Jadi bisa dicontoh, gaya bahasanya itu dicontoh dari situ, bukan jiplak ya, tapi nyontoh gitu. Sudah selesai baca, otaknya udah banyak. Kalau sudah nulis selesai, itu tulisan disimpan, beberapa hari kemudian buka lagi. Nah, dengan otak yang baru, otak yang fresh, nah pas saat itu disitulah ngoreksi tulisan typo, tulisan yang menurut Suci gaya bahasanya mungkin bisa diubah lagi, ditambah majas baru, atau mungkin ada ide baru pada saat setelah pengendapan tadi. Itu beberapa hari atau beberapa minggu itu diendapkan dulu, didiamkan dulu, ditutup dulu, pokoknya nggak usah dibaca, nggak usah diingat-ingat, dengan otak yang baru dibuka
Nah, pada saat itu kan baik, Sali. Intinya kalau apa yang Ibu tangkap dari penjelasan Suci adalah kekayaan kita bisa menulis ABCD itu karena backgroundnya atau sebelumnya behind the skin-nya kita sudah membaca juga ABCDEFG sampai Z. Jadi kita perkaya diri dulu dengan literasi, membaca karya orang lain atau bahasa kerennya kita mereview karya orang lain. Jadi kita tidak serta-merta bisa membuat majas hiperbola, majas eufemisme pada karya-karya kita. Kalau kita tidak paham apa itu majas ini, apa itu majas itu, lalu penerapannya dalam cerita seperti apa. Menurut Suci, tadi kita review dulu karya-karya orang lain, baru nanti kita akan kaya dengan ilmu-ilmu tadi dan kita terapkan di tulisan kita. Jadi intinya tidak malas membaca ya Suci ya, intinya harus suka membaca juga ya. Iya, benar. Itu suatu yang berhubungan erat. Nah, baik, bagaimana Sali? Baik Bu, paham Bu. Terima kasih Suci. Baik, satu orang lagi yang ingin sharing dengan Suci, Ibu kasih kesempatan satu orang lagi, silakan. Zulfa, apakah dirimu? Rehan? Halo, yang paling ganteng di sini, satu-satunya cowok. Dinda dari tadi tidak muncul ini mukanya. Nah, baik kalau tidak ada, berarti Ibu kasih waktu Suci 4 menit untuk menyampaikan motivasi dan menyampaikan persuasif agar kawan-kawan tertarik untuk mengekspresikan diri melalui menulis, karena tadi Suci bilang bahwasanya jika ingin mengubah dunia kita atau jika ingin membangun suatu dunia yang seperti kita inginkan, maka kita bisa membangunnya melalui tulisan. Nah, itu salah satu kata yang Ibu ambil tadi dari penjelasan Suci. Nah, sekarang silakan Suci berikan motivasi secara persuasif yang menarik kepada kawan-kawan agar dari 4 orang ini siapa tahu satu di antara mereka tertarik atau berkeinginan untuk mengikuti jejak Suci sebagai penulis cerita. Silakan Suci. Ya Bu, makasih. Yang namanya menulis itu suatu hal yang sebenarnya nggak susah kalau kita jalanin. Jadi itu tuh hal yang gampang. Intinya itu harus banyak baca, lalu kita coba aplikasikan menulis. Hal-hal yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan ide, yang pengalaman orang lain mungkin bisa kita jadikan sebagai ide untuk menulis. Jadi hal untuk menulis itu mencari idenya sebenarnya nggak sulit, ada di sekitar kita. Hal-hal kecil, hal-hal sepele pun itu bisa menjadi sebuah ide yang besar kalau kita benar-benar ada niat untuk mengolahnya menjadi sebuah cerita gitu. Jadi sebenarnya menulis itu bukan hal yang sulit kalau kita biasakan. Intinya itu hal pokok dalam membaca dan menulis itu sendiri. Kalau nggak ditulis, itu nggak akan bisa menulis. Kalau kita nggak coba nulis, kita nggak akan bisa benar-benar bisa menulis gitu. Jadi intinya dibiasakan, banyak membaca. Gini, Suci pernah nonton di YouTube, kalau misalnya buku fiksi itu untuk otak kita, kalau buku non fiksi, kebalik deh, untuk buku non fiksi itu untuk otak kita, kalau buku fiksi ini untuk hati kita. Jadi konsumsinya itu ada dua, konsumsi otak dan konsumsi hati. Nah, hal-hal yang kita dapat di otak dan hal-hal yang kita dapat untuk hati ini bisa kita tuliskan lagi menjadi sebuah cerita. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin banyak hal-hal baru yang kita temuin, itu mempermudah kita untuk menulis ya. Nggak mesti pengalaman sendiri kalau misalnya kita yang orangnya introvert ya, maksudnya tuh sebenarnya Suci juga agak introvert gitu, nggak banyak pengalaman di luar, tapi kita bisa cari di hal yang ada di internet, yang ada di buku gitu Bu. Ya, Oke. Itu ya kawan-kawan, penjelasan Suci ini sangat
fluktuatif, meledak-ledak, penuh dengan semangat dan motivasi gitu ya. Dan Ibu simpulkan kayaknya ini ada keterkaitan antara apa yang disampaikan Suci dengan prinsip hidup artis yang sekarang menjadi anggota Dewan, Desi Ratnasari. Kenal? Kenal Desi Ratnasari? Enggak, Bu. Artis zaman dulu ya. Jadi prinsip hidup Desi Ratnasari itu mirip dengan apa yang Suci sampaikan, yaitu DKK. Yang pertama disiplin. Jika kita memang ingin menulis, maka kita mau tidak mau, suka atau tidak suka mencari bacaan yang akan dibaca. Targetnya 1 buku 1 hari misalnya. Atau 1 cerpen 1 hari. Berarti itu disiplin ya, D. Prinsip yang kedua adalah K. K itu adalah komitmen. Setelah kita dapat cerpen, ya kita memang komitmen akan baca sampai selesai sebagai referensi kita, itu komitmen. Baru yang ketiga adalah continue. Nah, artinya setelah kita menetapkan diri untuk mencari buku, kemudian komitmen membacanya, dan yang ketiga continue. Kita sering membaca untuk cerita-cerita yang lain. Sehingga itu hal yang bisa memperkaya diri kita, kemudian bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan kita sendiri. Kemudian catatannya lagi, garis merahnya adalah kata Suci, diri kita ini harus dibekali oleh 2. Kita harus mengkonsumsi 2 hal. Yang pertama konsumsi otak, yang kedua konsumsi hati. Buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan itu untuk konsumsi otak kita. Sementara buku fiksi, baik itu puisi maupun prosa, untuk konsumsi hati kita. Setelah otak dan hati mendapatkan makanan yang porsinya seimbang, maka kehidupan kita juga akan menjadi lebih bahagia ya, Ci ya. Lebih bahagia ya? Iya, Bu. Nah, seimbang. Dan kita juga bisa menuliskannya menjadi sebuah karya tulis dan bisa lagi dinikmati oleh orang lainnya. Jadi kebahagiaan yang kita punya kita tuliskan menjadi sebuah karya, karya kita dibaca orang, artinya kita juga sodakoh kebahagiaan untuk orang yang lainnya. Luar biasa sekali untuk kita semua. Kita beri aplaus. Baik, Ananda, waktu tinggal 1 menit. Ibu rasa perjumpaan kita cukup sampai di sini. Kemudian Ibu izin ya, Zoom kita ini akan Ibu unggah di YouTube. Boleh ya, Ci ya? Boleh ya, kita unggah di YouTube ya. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatian kalian dan luar biasa, Ibu sangat berbahagia sekali memiliki peserta didik seperti kalian. Semoga semangat kalian, kemudian kreativitas kalian ini menjadi motivasi buat rekan-rekan yang lain. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sama-sama, Bu.